Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Tiara, seorang gadis miskin yang bekerja di toko kelontong, selalu dihina dan diperlakukan semena-mena oleh pemiliknya, Ibu Lastri. Penderitaannya semakin parah saat ia difitnah mencuri dan dipecat dengan hinaan. Bertahun-tahun kemudian, Tiara kembali sebagai wanita sukses, bahkan dilamar oleh anak Ibu Lastri sendiri. Bagaimana reaksi Ibu Lastri? Akankah Tiara menerima lamaran itu? Simak kisahnya sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang gadis bernama Tiara bekerja di sebuah toko kelontong milik Ibu Lastri. Toko itu menjadi satu-satunya tempat di desa yang menjual kebutuhan pokok, sehingga selalu ramai oleh warga yang datang berbelanja. Tiara bekerja dari pagi hingga malam, mengangkat karung beras, menyusun barang, dan melayani pembeli. Namun, meskipun ia bekerja keras, Tiara tidak pernah mendapat perlakuan baik dari majikannya. "Awas kalau kamu ceroboh lagi, Tiara. Dasar gadis miskin, kerja saja tidak becus," bentak Ibu Lastri ketika Tiara tidak sengaja menjatuhkan satu dus mie instan. Suara lantangnya menggema di dalam toko, membuat pelanggan yang sedang berbelanja menatap Tiara dengan tatapan kasihan. Namun tak ada satupun yang berani membela gadis itu. Tiara hanya bisa menunduk, menahan perih di dadanya. Ini bukan pertama kalinya ia dimarahi seperti itu, tetapi setiap hinaan tetap terasa menyakitkan. Hidup Tiara memang tidak mudah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras untuk membantu ibunya yang seorang janda miskin. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Tiara harus rela putus sekolah demi mencari nafkah, dan pekerjaan di toko kelontong ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mendapatkan penghasilan. Namun, setiap hari, Ibu Lastri seolah menjadikannya sasaran empuk untuk melampiaskan kemarahan. "Apa kamu pikir aku mempekerjakanmu karena kasihan? Tidak, Tiara. Kamu hanya beruntung aku masih mau menerima anak miskin sepertimu." Ibu Lastri sering melontarkan kata-kata tajam yang meremukkan harga diri Tiara. Tapi, seperti biasa, Tiara memilih untuk diam. Ia tahu, berdebat hanya akan membuat keadaannya semakin buruk. Hampir setiap hari, Tiara pulang dengan mata sembab, tetapi ia selalu menyembunyikan kesedihannya dari ibunya. "Aku baik-baik saja, Bu," ucapnya setiap kali sang ibu bertanya. Padahal, dalam hati, ia ingin menangis dan berteriak karena merasa dunia begitu tidak adil padanya. Namun, ia menelan semuanya, karena ia tahu, berhenti bekerja bukanlah pilihan. Suatu hari, saat sedang membersihkan rak, seorang pelanggan datang dan tersenyum ramah kepadanya. "Kamu anak yang rajin, Tiara. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuatmu menyerah," ucap wanita tua itu dengan lembut. Kata-kata itu terasa seperti embun di tengah panasnya cercaan yang selalu ia terima. Namun, harapan itu segera pupus ketika Ibu Lastri datang dan mendorongnya ke samping. "Jangan malah ngobrol. Kerja yang benar," bentaknya lagi. Hati Tiara semakin terasa hancur, tetapi ia tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada bahu untuk bersandar. Di desa ini, ia hanyalah gadis miskin yang dianggap tidak berharga. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah harapan bahwa suatu hari, hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu kapan, tetapi ia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya selamanya menderita. Namun, tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Sebuah peristiwa akan segera terjadi yang akan mengubah seluruh hidupnya, membawanya pada kehancuran, tetapi juga membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu, matahari bersinar terik,
menyinari toko kelontong Ibu Lastri yang seperti biasa dipenuhi oleh warga desa yang datang berbelanja. Tiara sibuk mengangkat karung-karung beras ke dalam gudang kecil di belakang toko. Peluh membasahi dahinya, tetapi ia tetap bekerja dengan tekun. Namun, di balik kesibukannya, sebuah musibah besar telah menunggunya, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ketika siang menjelang, tiba-tiba terdengar suara Ibu Lastri berteriak dari dalam toko. Astaga! Satu karung beras hilang. Suaranya melengking, membuat semua orang yang ada di dalam toko menoleh dengan penasaran. Wajahnya merah padam, matanya liar mencari-cari siapa yang bisa ia salahkan. Ibu Lastri dengan cepat melangkah ke arah Tiara yang baru saja selesai menyusun barang. Kamu... Pasti ini ulahmu, tuduhnya tanpa ragu, matanya menatap tajam penuh amarah. Tiara terkejut. Apa? Bukan saya, Bu. Saya tidak pernah mencuri. Suaranya bergetar, hatinya mencelos mendengar tuduhan itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Hanya kamu yang bekerja di sini. Siapa lagi yang bisa mencurinya kalau bukan kamu? Bentak Ibu Lastri, suaranya bergema di dalam toko. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik, sebagian menatap Tiara dengan tatapan curiga. Tiara merasa tubuhnya melemas. Ia ingin membela diri, tetapi tahu bahwa dalam posisi seperti ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Bu, saya bersumpah, saya tidak melakukannya. Saya bahkan tidak pernah menyentuh karung itu, ujarnya, hampir menangis. Namun, Ibu Lastri tidak peduli. Cukup. Aku sudah muak denganmu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Keluar dari toko ini, dasar pencuri, teriaknya tanpa ampun. Air mata mulai menggenang di mata Tiara. Seluruh tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena tuduhan itu, tetapi juga karena rasa malu yang luar biasa. Seluruh warga desa menyaksikan bagaimana dirinya dipermalukan di depan umum. Tidak ada satupun yang membelanya. Tidak ada yang peduli bahwa ia telah bekerja dengan jujur selama ini. Dengan langkah gontai, Tiara berjalan keluar dari toko, meninggalkan tempat yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilannya. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, ini tentang kehormatan yang diinjak-injak, tentang kepercayaan yang diabaikan. Saat ia melewati jalan desa, beberapa orang mulai berbisik dan menunjuk ke arahnya. Kasihan, tapi siapa tahu benar dia memang mencuri, ujar seseorang dengan suara lirih. Ya, dia kan memang miskin. Mungkin saja dia terpaksa, sahut yang lain. Tiara merasa jantungnya semakin sakit mendengar kata-kata itu. Saat tiba di rumah, ibunya langsung berlari menghampirinya. Tiara, ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya sang ibu cemas. Tiara tidak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat, membiarkan tangisnya pecah dalam keheningan sore yang menyakitkan. Hari itu, dunia seakan runtuh bagi Tiara. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik kepedihan yang ia rasakan, takdir sedang menyiapkan jalan yang jauh lebih besar untuknya. Sebuah perjalanan yang akan membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kesabaran akan membuahkan hasil yang tak terduga. Malam itu, Tiara duduk di depan rumahnya yang kecil dan reot. Matanya sembab, air matanya telah mengering setelah seharian menangis di pelukan ibunya. Namun, hatinya masih terasa hancur. Fitnah yang dilemparkan Ibu Lastri bukan hanya membuatnya kehilangan pekerjaan, tetapi juga membuatnya dijauhi oleh warga desa. Tidak ada yang mau berbicara dengannya. Bahkan beberapa orang memandangnya dengan jijik setiap kali ia melewati jalan desa. Bu, bagaimana kita akan bertahan sekarang?
suara Tiara lirih, nyaris tak terdengar. Ibunya menggenggam tangannya dengan lembut, berusaha memberi kekuatan meskipun hatinya sendiri juga hancur melihat penderitaan putrinya. Kita akan mencari jalan, Nak. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, jawabnya dengan suara penuh kasih sayang. Namun, Tiara tahu keadaan mereka semakin sulit. Tidak ada yang mau mempekerjakannya lagi setelah fitnah itu menyebar. Nama baiknya telah tercoreng, dan ia hanya bisa menerima tatapan curiga setiap kali berpapasan dengan orang-orang di desa. Setiap malam, ia merenung, menahan kepedihan, dan bertanya-tanya, apakah hidupnya memang hanya akan berakhir dalam kehinaan seperti ini? Sampai akhirnya, suatu pagi, ia mengambil keputusan besar. Bu, aku akan pergi ke kota. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, ucapnya dengan penuh tekad. Ibunya terkejut, tetapi melihat kegigihan di mata putrinya, ia tahu bahwa Tiara sudah membuat keputusan yang tak bisa diubah. Dengan berat hati, ia mengizinkan Tiara pergi, meski dengan hati penuh kekhawatiran. Tiara berangkat ke kota dengan hanya membawa beberapa lembar pakaian dan sedikit uang hasil tabungan kecilnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di sana, tetapi ia lebih memilih mencoba daripada terus hidup dalam penghinaan. Begitu sampai di kota, ia merasakan perbedaan yang luar biasa. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan ramai dengan kendaraan, dan orang-orang berlalu lalang tanpa mempedulikan satu sama lain. Ini adalah dunia yang benar-benar asing baginya. Hari-hari pertama di kota begitu berat. Tiara kesulitan mencari pekerjaan karena ia tidak memiliki ijazah dan pengalaman kerja yang cukup. Ia hanya bisa makan sekali sehari, dan tidur di emperan toko dengan rasa takut yang menghantuinya setiap malam. Namun, ia tidak menyerah. Setiap pagi, ia bangkit, berusaha mencari pekerjaan, hingga akhirnya ia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah toko kebutuhan rumah tangga kecil. Awalnya, pemilik toko itu ragu mempekerjakannya. "Kamu bisa dipercaya?" tanya pemilik toko, seorang pria tua yang bijaksana. Tiara mengangguk mantap, meskipun di dalam hatinya masih ada luka dari fitnah yang pernah ia terima. "Saya tidak akan mengecewakan Bapak," jawabnya penuh tekad. Hari-hari berikutnya, Tiara bekerja lebih keras dari siapapun. Ia datang lebih awal dan pulang paling akhir, memastikan semua barang tersusun rapi dan pelanggan terlayani dengan baik. Kerja kerasnya mulai diperhatikan oleh pemilik toko. "Kamu gadis yang luar biasa, Tiara. Aku melihat ketulusan dalam kerja kerasmu," ujarnya suatu hari. Kepercayaan itu membuat Tiara semakin bersemangat. Sedikit demi sedikit, ia mulai belajar tentang bisnis, tentang cara mengelola toko, bahkan cara berinteraksi dengan pelanggan. Ia menyerap semua ilmu yang bisa ia pelajari, bertekad suatu hari nanti ia tidak hanya sekadar bekerja, tetapi memiliki bisnisnya sendiri. Bertahun-tahun berlalu, Tiara tidak lagi gadis desa yang miskin dan terhina. Ia telah mendirikan tokonya sendiri, sebuah toko kebutuhan rumah tangga yang jauh lebih besar dan modern dibanding toko tempat ia pernah bekerja. Berkat kegigihannya, bisnisnya berkembang pesat, bahkan memiliki beberapa cabang di berbagai kota. Kini, ia bukan lagi seorang pelayan, melainkan seorang pengusaha sukses yang disegani banyak orang. Namun, di balik kesuksesannya, Tiara tidak pernah melupakan luka di masa lalu. Setiap malam, ia masih teringat betapa ia dipermalukan, bagaimana ia dihina dan diusir dari desa. Tapi ia juga sadar, tanpa semua penderitaan itu, ia mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk menjadi seperti sekarang. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalu dalam cara yang tak pernah ia duga. Seorang pria tampan bernama Afgan datang ke tokonya, mencari produk untuk usaha keluarganya. Tiara mengenalinya dalam sekejap.
Ia adalah anak dari Ibu Lastri, wanita yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Namun, berbeda dengan ibunya, Afgan adalah pria yang sopan dan rendah hati. Ia mengagumi cara Tiara mengelola bisnisnya, bahkan perlahan mulai tertarik pada dirinya. Tiara tidak pernah menyangka bahwa pria yang kini mulai mendekatinya adalah anak dari wanita yang dulu menghancurkan hidupnya. Takdir benar-benar sedang memainkan perannya. Tiara tidak tahu apakah ini adalah cara semesta membalas dendam untuknya, atau justru memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah menang atas masa lalunya. Tapi satu hal yang pasti, perjalanannya belum berakhir, karena di ujung jalan, ia akan kembali ke desa yang pernah mengusirnya, bukan sebagai gadis miskin yang dipermalukan, tetapi sebagai wanita yang telah berdiri di puncak keberhasilan. Tiara masih tak percaya bagaimana takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya dalam bentuk yang begitu mengejutkan. Afgan, pria yang kini begitu menghormatinya, ternyata adalah anak dari Ibu Lastri, wanita yang telah menghancurkan harga dirinya bertahun-tahun lalu. Setiap kali Tiara melihat senyum tulus Afgan, hatinya terombang-ambing antara luka lama dan kenyataan baru yang mulai tumbuh dalam hidupnya. Afgan tidak mengetahui masa lalu kelam Tiara. Baginya, Tiara adalah wanita hebat yang mandiri dan cerdas, seorang pemilik bisnis sukses yang patut dikagumi. Semakin sering mereka bertemu dalam urusan bisnis, semakin dalam perasaan yang tumbuh di hatinya. Ia tidak hanya terpesona oleh kecantikan Tiara, tetapi juga oleh keteguhan hatinya. Hingga suatu hari, dengan penuh keyakinan, Afgan melamarnya. Tiara terkejut. Lamaran itu datang begitu tiba-tiba, di saat dirinya masih berusaha berdamai dengan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Hatinya berkecamuk. Bagaimana bisa ia menerima lamaran dari anak orang yang dulu mengusirnya dengan hinaan dan fitnah? Namun, ia juga menyadari bahwa Afgan bukanlah ibunya. Pria itu tak bersalah atas perbuatan kejam yang pernah diterimanya. Afgan, ini terlalu cepat, ucap Tiara dengan suara pelan saat mereka duduk di sebuah restoran mewah. Aku butuh waktu. Afgan tersenyum, memahami keraguan yang terlihat di mata Tiara. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu, bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa dirimu, jawabnya lembut. Tiara memejamkan mata sejenak. Ia tidak bisa menyangkal bahwa hatinya juga telah mulai luluh pada pria itu. Tapi ada satu hal yang belum bisa ia hadapi. Kembali ke desa, kembali berhadapan dengan Ibu Lastri. Namun, jika ia menerima lamaran ini, cepat atau lambat, ia harus menghadapi masa lalunya. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, Tiara akhirnya mengambil keputusan. Ia menerima lamaran Afgan. Kabar itu membuat Afgan bahagia bukan main. Ia segera mengajak Tiara untuk pulang ke desanya, bertemu dengan keluarganya, meminta restu dari sang ibu. Tiara tahu, ini adalah saat yang paling ia takuti, tetapi ia tidak bisa menghindarinya. Ia harus menghadapi ketakutannya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia telah menang atas semua kesakitan yang dulu pernah menghancurkannya. Saat mereka tiba di desa, suasana terasa asing bagi Tiara. Beberapa warga yang dulu mencemoohnya kini menatapnya dengan rasa heran. Beberapa berbisik-bisik, tidak percaya bahwa gadis miskin yang dulu diusir kini kembali dalam balutan pakaian elegan, turun dari mobil mewah, bersama seorang pria tampan yang tak lain adalah anak dari Ibu Lastri. Ibu Lastri hampir menjatuhkan cangkir teh dari tangannya saat melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya. Wajahnya memucat, matanya membelalak. "Kakakmu?" Suaranya bergetar, nyaris tidak percaya. Tiara tersenyum tipis. "Apa kabar, Bu Lastri?" "Lama tak berjumpa," ucapnya dengan tenang, meskipun hatinya berdegup kencang.
Ibu Lastri masih terkejut, tetapi ketika menyadari situasi ini, wajahnya mengeras. Ia menatap Tiara dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan meremehkan. "Aku tidak menyangka, gadis miskin yang dulu kupecat kini datang dengan gaya seperti ini," ucapnya sinis. "Apa kamu pikir aku akan membiarkan anakku menikahi seseorang seperti kamu?" Tiara menahan napas. Ini adalah momen yang selama ini ia takutkan, tetapi juga saat yang akan membuktikan segalanya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menghadapi pertarungan terakhir dengan masa lalunya. Kini, ia bukan lagi Tiara yang dulu, dan ia akan menunjukkan bahwa takdir telah membalas semuanya dengan cara yang paling indah. Tiara menatap Ibu Lastri dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang berkecamuk. Wanita yang dulu menghancurkan hidupnya kini berdiri di hadapannya, masih dengan kesombongan yang sama. Namun, Tiara tidak lagi gadis lemah yang bisa diinjak-injak. Ia telah melewati banyak hal, dan hari ini, ia datang bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia telah menang. Afgan menoleh ke arah ibunya dengan ekspresi bingung. "Ibu, apa maksudnya? Kenapa ibu berbicara seperti itu pada Tiara?" tanyanya heran. Ia tidak pernah tahu ada masa lalu kelam yang menghubungkan Tiara dengan ibunya. Ibu Lastri mendengus sinis. "Afgan, kau tidak tahu siapa dia sebenarnya? Dia ini dulu hanyalah pembantu di toko kita. Gadis miskin yang bahkan pernah aku pecat karena mencuri," ucapnya penuh kebencian. Afgan terperanjat. Ia menoleh ke arah Tiara, mencari kebenaran di matanya. Namun, Tiara tetap berdiri tegak, tidak sedikit pun terpengaruh oleh kata-kata Ibu Lastri. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Ya, aku memang dulu bekerja di toko ini. Dan ya, aku memang dipecat, tetapi bukan karena aku mencuri. Aku difitnah oleh ibu tanpa bukti, dihina, dan dipermalukan di depan orang-orang desa." Warga desa yang mendengar itu mulai berbisik-bisik. Beberapa di antara mereka merasa malu, karena dulu ikut mencemooh Tiara tanpa mengetahui kebenarannya. Ibu Lastri semakin gelisah, tetapi ia masih berusaha mempertahankan egonya. "Omong kosong. Aku hanya menyingkirkan orang yang tidak bisa dipercaya," bentaknya. Tiara tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Afgan. "Afgan, aku mencintaimu. Tapi jika menikah denganmu berarti aku harus kembali dihina dan tidak diterima oleh ibumu, maka aku tidak bisa melakukannya," ucapnya dengan mantap. Ia menoleh ke Ibu Lastri, lalu menambahkan, "Aku datang ke sini bukan untuk membuktikan apapun kepadamu, Bu Lastri. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak hancur karena perlakuanmu. Aku telah sukses dengan usahaku sendiri, tanpa menjatuhkan siapapun, tanpa menyakiti siapapun. Dan aku tidak akan memohon pengakuan dari seseorang yang dulu meremehkanku." Semua orang terdiam. Ibu Lastri terlihat kebingungan, seolah baru menyadari betapa besar kesalahannya. Ia tidak pernah mengira bahwa gadis yang dulu diusirnya kini berdiri di hadapannya sebagai wanita yang jauh lebih sukses daripada dirinya sendiri. Perlahan, gengsi dan kebenciannya mulai runtuh, digantikan oleh rasa bersalah yang selama ini ia abaikan. Afgan menatap ibunya, lalu kembali menoleh ke Tiara. "Aku tidak peduli dengan masa lalu. Aku mencintaimu, Tiara, dan aku akan selalu mendukungmu," ucapnya dengan tulus. Namun, Tiara hanya tersenyum dan menggeleng pelan. "Afgan, aku butuh seseorang yang bisa berdiri bersamaku, bukan hanya mencintaiku. Jika ibumu masih tidak bisa menerimaku, maka aku memilih untuk pergi." Dengan langkah anggun dan penuh kemenangan, Tiara berbalik meninggalkan rumah itu. Warga desa menatapnya dengan kagum, tidak lagi melihatnya sebagai gadis miskin, tetapi sebagai wanita kuat yang telah berhasil mengubah hidupnya.
Hari itu, Tiara telah membuktikan bahwa harga diri lebih berharga daripada sekadar pengakuan. Ia mungkin kehilangan cinta, tetapi ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, kehormatan dan kebebasannya.